Halo semua, kembali lagi di channel Naik Level. Pada video kali ini saya akan masih membahas saham yang di-request periode 18 sampai 24 Februari 2024, di mana ada 19 saham dan sekali lagi mohon maaf saya tidak mungkin bisa membahas semua saham yang di-request, saya hanya membahas saham yang pertama paling banyak di-request ya, ini ada Bram, Telkom dan Ultra Jaya. Kemudian jika jumlahnya sama saya akan prioritaskan yang saya bold kuning yang belum pernah saya bahas di channel ini. Ya, artinya yang saya tidak bold kuning pernah saya bahas di channel ini, teman-teman bisa search aja menggunakan keyword analisa saham kode emiten naik level. Dan di video kali ini saya akan membahas Ultra Jaya, ULTJ, karena Telkom ini sudah saya bahas 1 bulan yang lalu dan masih laporan terakhir masih sama kuartal 3 ya, dan masih relevan menurut saya videonya untuk ditonton saat ini. Jadi silakan teman-teman bisa search yang request ya, bisa search di sini ya teman-teman ya. Oke, hari ini tanggal 27 saya akan membahas saham ULTJ atau Ultra Jaya Milk Industry dan Trading Company per tanggal 27 Februari 2024, harganya 6.635. Nah, seperti biasanya kita akan membahas dari 5 parameter. Yang pertama dari kinerja harga sahamnya sejak IPO dalam 10 tahun terakhir. Dari fundamental, kita akan bahas profil company, kinerja perusahaan, valuasi, dividen, dan kesehatan finansial. Kemudian dari seasonality, kita akan cek ya di bulan apa saja biasanya saham ini terkonsentrasi naik atau turun. Dari bandaramologi, kita cek struktur sahamnya, peran investor asing, kepemilikan retail, perpindahan sahamnya setahun terakhir dan month to date. Dan technical, kita akan cek pola technical saat ini dan kira-kira arah harga sahamnya ke depan akan kemana. Nah, untuk company history kita lihat dari IPO tahun 90 teman-teman ya. Dengan IPO price-nya 7.500. Ini pernah stock split 2 kali di tahun 2001 dan 2017 ya. Jadi harga setelah stock split IPO-nya adalah 375 dan harga saat ini tuh naik 436% dari harga IPO-nya ya. Asetnya senilai 436%. Nah, untuk price performance, kinerja harga saham 10 tahun terakhir, kita lihat untuk jangka panjang ini 1 tahun sampai 10 tahun cenderung naik. 6 bulan terakhir cenderung naik turun, bahkan cenderung turun teman-teman ya. Untuk year to date sendiri masih di 2,19% naiknya dan harga tertinggi setahun terakhir pernah di 2130 dan terendahnya di 1350. Kalau kita lihat ya, untuk 1 tahun terakhir harganya sih cenderung di tengah-tengah namun lebih condong ke arah bawah. Untuk profile company ini Ultra Jaya ada di Bandung teman-teman ya, kantornya. Kemudian ini situsnya teman-teman bisa cek kalau pengen tahu lebih detail. Karena di sini saya hanya membahas sekilas saja. Ini dia industrinya makanan dan subindustrinya produk susu olahan. Ini adalah struktur perusahaannya teman-teman. Ini ada PT keluarga, ada keluarganya juga Prawira Wijaya, ada masyarakat 19,84% dan ada saham Trisuri. Ini saya ambilnya per Desember 2023 ya. Saham Trisuri ini sudah dihilangkan saat ini, nanti akan dijelaskan di sesi bandaramologi. Dan ini punya beberapa anak usaha ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya, punya 8. Sorry, bukan anak usaha, ini dia ada asosiasi ya, ini hanya 30% asosiasi, dan ini yang di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang anak usaha. Nah, ini adalah produknya teman-teman mestinya sudah tahu karena Ultra Jaya ini Ultra Milk dan teh kotak ini adalah market leader ya di susu UHT dan teh dalam kemasan. Nah, untuk laporan keuangannya per kuartal 3 2023 ini belum muncul yang kuartal 4. Ini kita lihat di sini penjualan minuman yang paling banyak. Makanan mungkin tidak terlalu banyak ya karena tadi cuma produknya paling mungkin cuma keju ya yang berupa makanan, banyakkan minuman. Ini banyakkan jual di lokal ya, ekspor tidak terlalu signifikan. Untuk kinerjanya secara jangka panjang ini sangat bagus, naik turun hanya 1 kali. Di COVID itu pun langsung terrecover di tahun 2021 ya. Naik terus, laba kotornya mengikuti, laba usahanya mengikuti, dan laba bersihnya mengikuti. Sayangnya di tahun 2022 ini memang turun teman-teman ya. Padahal 2022 ini adalah pendapatannya masih all time high namun secara laba bersihnya turun. Nah, kita lihat ya secara overall 2023 ini diprediksi juga masih akan naik meskipun labanya sama dengan 2021. Ya, 2022 emang turun ya. Pendapatannya naik namun labanya juga turun. Ya. Kalau kita lihat di sini di tahun 2021
memang adalah memang adalah puncaknya untuk laba bersih ya, laba bersih dan laba usaha. Ya, untuk apa, laba kotornya tidak yang paling tinggi sebenarnya, tidak yang paling tinggi, namun secara laba usaha atau artinya efisiensi perusahaan ini maksimal di tahun 2021 ya, dan laba bersihnya juga jadi maksimal ya. Namun kalau kita lihat 2022 justru ini kehantam sama HPP, harga pokok penjualan, kehantam HPP, kemudian ini juga turun juga ya secara apa laba usahanya ya. Sehingga laba bersihnya juga ikut turun, namun ini sudah membaik di tahun 2023 ini ya. Untuk HPP ini masih sama. Nah, kalau kita lihat secara detail untuk 9 bulan pertamanya ini di 5,6 triliun naik 7,8% ke 6,1 triliun. Ya, laba kotornya ini juga naik 7% dari 1,8 menjadi 1,9 atau mendekati 2 triliun. Ya, laba kita lihat di sini ya, beban pokok penjualannya naiknya prosentasenya lebih tinggi dibandingkan total pendapatan ya, teman-teman ya. Kemudian beban usahanya ini tipis naiknya ya. Sehingga apa laba bersihnya ini juga masih naik, namun tadi secara prosentase ini juga naik ya. Untuk ini ya tidak naik ya teman-teman ya, karena memang tadi stabil ya naiknya, bahkan ini lebih tinggi ya. Tadi naik 1% di sini ya. Dari 0,4%, 32,1 menjadi 32,5 ya. Nah, di sini naiknya lebih tinggi. Secara overall ini masih naik laba bersihnya 13,8%. Nah, untuk valuasinya ini cukup menarik ya karena grafiknya berbanding terbalik dengan tadi grafik kinerjanya. Ya, valuasinya tambah lama justru tambah turun ya, tambah murah. Dan saat ini ada di PBV 3 2,98 tepatnya dari PBV 3 di mana PBV ini ya PBV terendahnya selama 10 tahun terakhir. Ya, di mana rata-ratanya di PBV 4, teman-teman ya. Jadi menarik ya kinerjanya tambah lama tambah naik, namun secara valuasi justru grafiknya tambah turun. Kita lihat dari pair-nya ini juga tambah lama tambah turun ya, dan pair saat ini juga masih di bawah rata-rata ya. Pair-nya 15,1 di mana rata-ratanya 22,9. Untuk earning yield ini juga cukup menarik karena juga masih di atas rata-rata, di mana biasanya di perdagangan di earning yield 4,8 sekarang ada di 6,6. Ya, dan meskipun secara angka ini pastinya mahal teman-teman ya, namun secara historik kalau ini masih di atas. Ya, artinya di atas rata-rata artinya masih murah ya. Di saat kinerjanya tentu saja jauh lebih baik dibandingkan 2013. Namun valuasinya saat ini lebih murah. Nah, berapa harga wajarnya kalau kita menggunakan metode earning yield? Ya, earning yield ini artinya kita hanya menilai pada saat kuartal 3 2023 tanpa memandang pertumbuhannya ya, tanpa memandang masa lalu dan masa depan. Itu harga wajarnya ada di 723 sampai 1084. Ya, dengan arti harga saat ini itu kemahalan 51 sampai 126%. Namun sekali lagi ya, perusahaan yang bertumbuh tentu saja memiliki future value yang bisa kita prediksi atau kita forecast ya menggunakan metode PER dan PBV rata-rata. Ya, kita lihat ya untuk average PER itu 22,9 dan average PBV tadi 4. EPS saat ini 108 annualized ya. PBV-nya ada di book value-nya ada 551 dengan pertumbuhannya CAGR-nya selama 15 tahun terakhir itu EPS naik 24,52%, sedangkan PBV-nya naik 12,18%. Ya, sehingga kita bisa estimasi 5 tahun lagi itu kalau berdasarkan pertumbuhan EPS itu harga sahamnya akan menjadi kira-kira 7.398 dan 10 tahun menjadi 22.150 dengan dengan catatan pertumbuhannya konsisten ya di 24,52%. Dan PBV-nya juga ada di 3.900 sampai 6.900. Artinya ini tetap naik multi bagger teman-teman ya. 5 tahun lagi artinya kalau misalnya ini naik 2 kali lipat pun setahun berarti dibagi 5 20% setahun kenaikannya. Kira-kira seperti itu tidak termasuk dividen. Nah, untuk dividennya sendiri ini tidak rutin bagi dividen namun sering ya, sering bagi dividen terutama sejak 2017 ini rutin namun sebelumnya pernah bolong-bolong. Untuk estimasi 2024 ini mungkin akan bagian dividen cuma 35 ya karena dia berdasarkan DPS ya 25, 30, mungkin 35. DPR-nya mengikuti ya atau 2,1% dibandingkan dengan harga
saat ini. Untuk kesehatan finansialnya ini tidak perlu diragukan ya, jauh sekali dari kata bangkrut karena quick ratio-nya ini di atas 2, current ratio-nya juga di atas 3, dan debt to equity ratio-nya hampir 0. Ya, secara jangka panjang pernah naik waktu COVID aja teman-teman, namun habis itu dia turun lagi. Nah, untuk seasonality kita lihat ya, kalau secara 10 tahun terakhir tidak ada satupun bulan yang terkonsentrasi naik ya teman-teman ya, adanya terkonsentrasi turun. Terutama di November ini seringnya turun, jadi kita hindari di November ya. Namun untuk naik di atas 60% ini tidak ada ya. Tidak ada konsentrasi yang terlalu berarti untuk kenaikan, namun adanya di penurunan. Jadi mungkin kita bisa menghindari aja di November ya, turun itu ya, pasti turun. Jadi jangan beli dulu, belinya mungkin di akhir November gitu. Nah, untuk bandarmologi kita cek ya, ini kepemilikannya tadi sudah disebutkan di awal juga, dan memang ada sedikit perubahan, nanti kita akan bahas ya. Total lembar sahamnya ada 10,3 miliar lembar saham. Ini ada perubahan terutama di Pak Sabana Prawira Wijaya ya. Ya, untuk masyarakat non warkatnya ada 18% dan yang scrip ada 3,71%. Untuk partisipasi investor asing kita lihat ya, per bulan Mei ya, Mei 2023 ini cukup tinggi ya, ini sempat turun cukup tinggi, dan sejak Mei ini buangnya cukup lumayan besar ya, bahkan sejak November ini buang terus, dan 2024 ini setiap bulan masih rutin buang barang ya. Per Februari kalau kita cek secara detail sampai hari ini juga masih rutin buang barang, totalnya sudah buang 6.400.000 lembar saham ya. Nanti kita akan cek ya di per bulan Mei tadi ya, buang barang terus. Dan untuk kepemilikan retailnya kita lihat jumlah holdernya berkurang ya, jumlah holdernya berkurang setahun terakhir maupun sebulan terakhir. Namun, nah ini jumlah lembar sahamnya ini karena memang sahamnya Pak Sabana ini masuk ya ke dalam ini, dan kalau kita lihat ya dari Oktober ke November ya, dari Oktober ke November itu terjadi ada pengurangan yang cukup signifikan ya, dan ini adalah transaksinya Pak Sabana. Kita lihat di sini kepemilikan per Januari 2023 ya, totalnya masih ada 11,5 miliar saham karena masih ada saham treasury yang belum dikurangkan modalnya. Kita lihat ya kepemilikan Pak Sabana di sini ada 5,1 miliar, tiba-tiba turun. Tadi ada pengurangan di bulan Oktober ke November. Ya, jadi berkurang dan pindahnya ke siapa? Ini ada PT Maybank Sekuritas yang dulu tidak ada, sekarang menjadi ada. Jadi ini pindah ke sini ya. Saya nggak ngerti apakah ini repo atau tidak. Ya, kemungkinan besarnya sih direpokan ya, kemungkinan besar ya, tapi saya nggak memiliki data yang valid. Oke, kemudian karena tadi ada Pak Sabana, jadi saya take out saja supaya lebih kelihatan ya. Investor retail di luar Pak Sabana, meskipun ini direksi masih masuk ya. Tadi ada Pak Suhendra sama Pak siapa itu ya, Samudra masih masuk, meskipun ini tidak seluruhnya scriptless teman-teman ya. Saya cek hanya sekitar 20 atau 30 juta lembar saham saja yang scriptless, jadi saya tidak kurangkan karena tidak terlalu signifikan. Nah, di luar pengendali tadi Pak Sabana itu ternyata investor retail lokal cuman punyanya sekitar 20 sampai 30 jutaan per orang ya, jadi nggak terlalu banyak. Nah, setahun terakhir berkurang 1.800, namun jumlah lembar sahamnya justru malah bertambah setahun terakhir. Jadi ada yang exit, kemudian existing itu malah menambah kepemilikannya, kira-kira seperti itu. Dan untuk sebulan dari Desember ke Januari ini memang berkurang banyak, dan jumlah lembar sahamnya juga berkurang. Jadi memang benar-benar exit nih dari Desember ke Januari, memang exit ya. Pada exit per orangnya itu yang exit 8,2 juta. Ya, lebih kecil dari rata-rata sehingga rata-ratanya yang tertinggal jadi lebih tinggi. Nah, untuk perpindahan struktur sahamnya selama setahun terakhir kita lihat ya, sejak Mei ya, investor asing buang barang, mulai buang barang aktif ya. Justru harganya naik ya, jadi harganya dinaikin, dia buang barang ya, buang barang sampai saat ini masih rajin buang barang ya. Terlihat di sini sedang big distribution, namun untuk broker yang top buahnya netral, namun di sini kita lihat masih memang lebih dominan yang jual ya teman-teman ya. Jadi ini lebih mendesak yang jual daripada yang beli. Nah, kalau kita lihat secara lebih detail, ini struktur perpindahan sahamnya selama setahun terakhir ya, ini masih ada saham treasury di sini teman-teman ya, 1,1 miliar. Jadi supaya tidak terdilusi, saya take out saja saham treasury-nya di Januari 2023 sehingga sama ya.
Nah, kita lihat di sini teman-teman ya, di lokal ID ada yang buang barang 22,26% masuk ke sekuritas ini 1 kali transaksi saja. Ini adalah tadi Pak Sabana ke Maybank Sekuritas. Ya, jadi kita abaikan saja ini karena impas ya. Ini bukan distribusi atau akumulasi. Karena hanya pindah saham saja. Kita lihat yang buang terbesar kedua itu adalah perusahaan asing. Ya, minus 4,35%. Ya, ini yang terbesar kedua. Kemudian ini ada foreign others yang ke berikutnya. Oh, sorry, ini ada lokal CP juga ya, teman ya. Lokal CP buang ya setelah ada saham treasury. Ditampung oleh siapa? Ditampungnya setahun terakhir oleh local insurance ya. Local insurance ini naik. Kemudian penampung berikutnya ada reksadana lokal ini juga naik dan ini investor retail sebenarnya naik atau turun ya. Ini bias ya. Tadi kalau kita lihat secara detail naik ya. Secara detail di luar Pak Sabana tadi naik ya investor retail setahun terakhir. Coba kita cek lagi ya. Nah, ini naik ya 1,8 juta lembar saham ya setahun terakhir. Jadi masih naik terlihat dari distribusi ya teman-teman ya. Meskipun distribusinya nggak seluruhnya ke investor retail lokal, namun ke insurance dan ada reksadana yang nampung ya dari corporate asingnya. Saya sempat membaca tanya jawab di public expose-nya ya, di mana ada investor asing ya, dia investor asing menanyakan eh, pengurangan saham milik Pak Sabana itu ya. Dia menanyakan kemudian dijawab oleh manajemen itu adalah urusan pribadi dan tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Ya, jadi investor asing mungkin melihat ini sebagai sesuatu yang perlu diperhatikan ya, karena dia akan pemilik saham terbanyak di Ultra Jaya tiba-tiba berkurang dan mungkin ada orang yang memperhatikan itu juga ya, termasuk saya juga memperhatikan jika ada pengendali yang mengurangi porsi kepemilikannya itu untuk apa dan kenapa ya. Nah, kemungkinan di situ investor asing mulai rame-rame buah barang ya. Tadi itu dia tanyanya, dia pindahnya kan sejak bulan Oktober ya. Dari Oktober ini dia mulai investor asing di sini ya, sekuritas buang barang, sekuritas asing, kemudian ini foundation. Foundation sih nggak terlalu signifikan ya. Nah, foreign others ini ya, mulai di sini buang barang ya. Ya, mungkin ya itu salah satu faktornya. Kita lihat untuk di bulan Februari ini masih turun garisnya, ya turun juga. Tadi investor asing juga masih buang barang di sini, ya dengan korelasinya tadi memang tidak tinggi-tinggi banget, tapi di atas 2 ya sehingga dia lebih mendesak. Kalau kita lihat secara broker summary juga kelihatan lebih mendesak ya ZP ya, dia begitu jual ke sini ditampung oleh investor retail lokal nih XC, XL, PD, YP ya. Big distribution juga. Jadi masih distribusi dilanjutkan di bulan Februari ini. Nah, untuk teknikalnya kita lihat di sini ini sempat naik ya, sempat naik, kemudian dia sempat turun dan dia ranging aja di sini. Jadi ini saya lanjutkan, ini ranging aja di sini ya, teman-teman ya. Kemungkinan sampai kapan? Sampai tadi kepemilikan ini ya, yang buang barang ini kita lihat di sini. Yang buang barang adalah foreign corporate ya. Ini masih memiliki 107 juta lembar saham ya. Jadi kalau ini habis sahamnya, tekanan jualnya kemungkinan besar akan berhenti ya. Jadi mungkin sahamnya bisa mulai naik ya. Namun kalau itu belum habis, kemungkinan dia akan masih di sini aja ya. Mungkin ada yang antusias beli, namun karena ada yang punya barang mensuplai terus, jadi ya harganya nggak kemana-mana ya. Karena ini perusahaan bertumbuh, mestinya harganya nggak mungkin turun jauh-jauh ya. Karena perusahaan bertumbuh, pasti akan banyak yang nampung kalau turun lebih banyak lagi. Oke, terakhir kita akan masuk ke risamnya untuk kinerja jangka panjangnya naik, kinerja jangka pendeknya juga masih naik, valuasi mahal. Ini tidak rutin bagi dividen, ya. Namun sering. Kemudian forecastnya 2024 2,1%. Untuk seasonality tadi tidak ada bulan-bulan tertentu yang terkonsentrasi ya untuk kenaikan, adanya terkonsentrasi untuk penurunan. Untuk bandaramologi Januari ke Januari saya simpulkan distribusi ya, meskipun memang tidak 100% ke investor retail lokal, namun kebanyakan ditampung oleh uang besar juga insurance dan reksadana lokal, namun beberapa investor retail lokal ikut membeli.
Dan Februari ini juga tadi terlihat di broker summary investor retail lokal masih antusias membeli saham ini, menampung saham-saham yang dijual oleh investor asing. Ya, untuk technical ranging di 1600 sampai 1800 sampai kemungkinan sampai ya tadi perusahaan asingnya itu habis stoknya. Dan terakhir disclaimer teman-teman ya, jadi analisa yang saya bagikan di YouTube ini adalah analisa saya pribadi yang tentu saja juga bisa salah. Ini bukan ajakan jual atau beli saham OLTC ya. Silakan teman-teman tetap wajib melakukan analisa sendiri jika ingin menjual atau membeli saham OLTC. Jadikan video saya ini hanya sebagai second opinion. Jika analisa saya ini mendukung analisanya teman-teman, mungkin bisa dilakukan keputusan investasi. Namun jika analisa saya ini kontra dengan analisanya teman-teman, mungkin bisa dianalisa ulang untuk lebih memantapkan diri atau mungkin bisa melirik saham lain lah ya. Kalau ragu-ragu karena di bursa masih ada 900 lebih saham yang bisa dianalisa. Oke, mungkin sampai di sini dulu aja analisa saham OLTC ya. Semoga bisa bermanfaat. Kita akan ketemu lagi di video yang berikutnya.